Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak yang berbahagia, pada kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai parafrase seperti yang kalian minta ya. Oke, parafrase itu adalah menuangkan kembali dengan bahasa dan hasil pemikiran kita sendiri kalimat atau quote dari buku atau jurnal yang kita kutip ya. Jadi kalau misalnya karya ilmiah kita mengutip di suatu buku atau jurnal. Nah, sekarang tidak populer lagi kita langsung mengutip secara langsung karena mesin aplikasi untuk cek plagiarisme itu dia akan menganggap itu sebagai plagiasi ya. Nah, teknologinya masih seperti itu, jadi kita harus bisa untuk memparafrasekan kutipan kita ya. Oke, nah hal penting lainnya, hal yang bagus untuk kita adalah kita terbiasa untuk membaca, ya, membaca kemudian menuangkan kembali ide yang ada di kutipan itu dengan bahasa kita, ya. Oke, nah langsung saja contoh yang pertama. Nah ini Bapak mengutip dari buku analisis statistik sosial rangkaian penelitian kuantitatif menggunakan SPSS oleh Surya Eka Priyatna MCS ya. Nah, ini kutipan dan hasil parafrasenya ya. Nah, sebelum kita mengupas satu persatu, bisa kita baca ya bahwa kutipannya adalah komponen afektif ini adalah kehidupan emosional individu, yakni perasaan tertentu positif atau negatif yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap objek sikap sehingga timbul rasa senang, tidak senang, takut, tidak takut ya. Nah, parafrasenya, perasaan manusia dalam menerima atau menolak objek sikap adalah bentuk emosi yang merupakan ranah afektif ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya pertama adalah kita baca dulu beberapa kali kutipan ini. Kemudian seperti ini. Nah, ini sudah Bapak pecah ya. Nah, caranya seperti ini. Kita baca dulu untuk menemukan kata kunci dalam kalimat ini. Ya. Kata kuncinya adalah apa? Pertama adalah komponen afektif. Oke, kita taruh komponen afektif di sini. Ya, komponen afektif sudah kita dapatkan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah emosional. Kita taruh emosional di sini. Kemudian yang ketiga adalah objek sikap, kita taruh di sini. Kemudian rasa yang terakhir. Nah, ini adalah kata kunci yang kita dapatkan untuk kalimat di atas ini ya. Nah, kemudian kita bisa memulai dengan kata kunci yang acak ya. Tidak malah diusahakan jangan yang dari depan. Ya, untuk hal ini Bapak ambil yang paling belakang. Itu adalah kata rasa. Nah, rasa di sini ya. Rasa di sini Bapak kembangkan menjadi perasaan manusia ya. Nah, dikembangkan jadi perasaan manusia. Kemudian kita teruskan kalimatnya. Perasaan manusia dalam menerima atau menolak objek sikap masuk ke sini ya. Adalah bentuk emosi, emosional masuk sini ya. Jadi emosional kita ubah sedikit menjadi emosi, kemudian yang merupakan ranah afektif. Komponen afektifnya kita ubah menjadi ranah afektif ya. Ini kata gantinya ya, komponen jadi ranah afektif ya. Nah, ini. Jadi gampang ya. Pertama adalah kita ambil kata kuncinya ya, kata kuncinya. Kita cari kata kunci, kita taruh kata kunci. Kemudian dari kata kunci itu kita kembangkan. Nah, cuma di dalam otak kita sudah ada inti dari kalimat ini. Jadi tinggal merangkai dari kata kunci yang sudah ada ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini ya. Perasaan manusia dalam menerima atau menolak objek sikap adalah bentuk emosi yang merupakan ranah afektif ya. Nah, oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ini. Nah, kutipan yang kedua sama di buku yang sama. Komponen kognitif ini adalah aspek intelektual yang berhubungan dengan ide atau konsep terhadap objek sikap.
Nah, parafrasenya adalah intelektualitas manusia dalam mengembangkan gagasan bagi suatu objek merupakan bagian dari kognitif. Nah, caranya sama seperti tadi ya, kita lihat. Pertama, kita baca berulang. Komponen kognitif ini adalah aspek intelektual yang berhubungan dengan ide atau konsep terhadap objek sikap. Kemudian kita ambil kata kuncinya. Pertama, kata kuncinya adalah komponen kognitif, kita taruh di sini. Kemudian intelektual kita taruh di sini, ya. Ide kita taruh di sini. Kemudian objek sikap kita taruh di sini. Nah, baru kita kembangkan menjadi kalimat kita sendiri. Modalnya adalah kata kunci dari yang kita dapatkan dari quote tadi ya, dari kalimat kutipan tadi. Nah, sekarang Bapak mengambil yang urutan kedua, yakni intelektual, untuk menjadi awal pembuka kalimat kita. Nah, intelektual Bapak ubah menjadi intelektualitas. Nah, kemudian kita rangkai intelektualitas manusia dalam mengembangkan ide ini. Bapak ganti padanannya, ide adalah gagasan ya. Jadi intelektualitas manusia dalam mengembangkan ide atau gagasan bagi suatu objek. Nah, jadi objek sikap ini Bapak ganti menjadi suatu objek ya. Nah, merupakan bagian kognitif. Nah, komponen kognitifnya Bapak ganti menjadi bagian kognitif. Maka jadilah parafrase yang seperti ini ya. Intelektualitas manusia dalam mengembangkan gagasan bagi suatu objek merupakan bagian dari kognitif. Nah, ini sudah 2 kutipan pendek ya, untuk kalimat pendek. Nah, sekarang kita coba untuk di sini. Jadi kutipan 2 kalimat ya, 2 kalimat. Variabel intervening atau variabel mediator merupakan variabel antara atau penyela yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen ini tidak secara langsung dapat mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Nah, ini hasil parafrasenya ya. Nah, kita lihat dulu caranya bagaimana. Sama persis seperti tadi ya. Nah, kita taruh di sini dulu, kemudian kita cari kata kuncinya. Pertama adalah variabel intervening, kemudian ada variabel antara, kemudian variabel bebas, kemudian variabel terikat. Nah, ini kata kunci yang lainnya adalah tidak secara langsung dapat mempengaruhi. Nah, tidak langsung mempengaruhi ya. Nah, kemudian dari kata kunci ini kita ramu kembali ya, kalimatnya. Nah, untuk hal ini Bapak ngambil kalimat di urutan kata kunci yang keempat, 1, 2, 3, 4 ya, variabel terikat. Nah, jadi ini menjadi kalimat pasif ya. Di antara variabel terikat dan variabel bebas dapat ditempatkan variabel antara atau intervening. Namun, variabel terikat tidak langsung mempengaruhi karena tidak langsung terpengaruh karena keberadaan variabel ini. Ya, jadi tidak langsung mempengaruhi ini bisa kita ganti dengan kata tidak langsung terpengaruh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, di antara variabel terikat dan variabel bebas dapat ditempatkan variabel antara atau intervening. Namun, variabel terikat tidak langsung terpengaruh karena keberadaan variabel ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian silahkan mencoba. Jadi, pola seperti ini untuk awalnya saja ya. Jadi, kalau kalian sudah berlatih berulang kali, ini akan terbiasa. Jadi model pola seperti model tulisan seperti ini tidak diperlukan lagi karena langsung terproses di otak kalian untuk dapat kata kuncinya dan kemudian memparafraseknya dengan kalimat olahan kalian sendiri. Begitu ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.